Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasanul Afan Al-Hadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saya berasal dari kelas IKM 4 semester 1. Nah, tanpa berlama-lama, mari dengarkan penjelasan dari saya. Yang pertama, ada awal mula bahasa Indonesia. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Jadi, bahasa yang kita gunakan sekarang, yaitu bahasa Indonesia, itu awalnya atau asalnya dari bahasa Melayu. Nah, bagaimana kita bisa membuktikannya? Itu dengan ditemukannya beberapa prasasti yang ditulis menggunakan bahasa Melayu. Contohnya ada prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan pada 16 Juni 682. Terus selanjutnya ada prasasti Talangpuo yang ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan juga pada tanggal 23 Maret 684. Terus ada prasasti Buka Teja yang ditemukan di Buka Teja Purbalingga, Jawa Tengah pada abad ke-6 atau 7. Dan banyak prasasti yang ditulis dalam bahasa Melayu lainnya. Selanjutnya ada perkembangan bahasa Indonesia. Setelah kita membahas tentang bagaimana asal-usul atau awal mula bahasa Indonesia, nah sekarang kita akan membahas tentang perkembangannya. Nah, perkembangan bahasa Indonesia dibagi menjadi tiga masa. Itu yang pertama adalah menjadi bahasa persatuan, yang kedua adalah menjadi bahasa resmi negara, yang ketiga adalah menjadi bahasa internasional. Nah, saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada menjadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan oleh para pemuda pada Kongres Pemuda kedua di Batavia atau yang dikenal sekarang sebagai Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 atau yang lebih dikenal sebagai peringatan Sumpah Pemuda. Terdapat di butir ketiganya yang isinya kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara, mulai muncul ejaan Swandi pada tahun 1947 dan setelah itu digunakan. Namun pada saat Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954, ejaan itu sudah tidak dipakai dan diganti ke EYD. Nah, selanjutnya atau masa yang terakhir yaitu bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia berkembang sebagai bahasa internasional seperti yang dicanangkan dalam Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia pada tahun 2018. Ini sudah mulai terbukti nih teman-teman, bahwa banyak orang-orang luar yang mulai belajar, mulai minat tentang untuk belajar bahasa kita. Nah, itu juga bisa dibuktikan dengan mulai munculnya beberapa universitas atau banyak universitas di luar negeri yang memiliki program studi atau jurusan bahasa atau sastra Indonesia. Salah satunya ada Hankook University, Tokyo University of Foreign Studies, dan terus University of Sydney yang ada di Australia, dan pastinya kampus yang menjadi idaman banyak orang yaitu Harvard University. Dengan munculnya atau mulai adanya jurusan bahasa Indonesia di kampus luar negeri atau universitas luar negeri, itu menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional.
selanjutnya, setelah kita membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia dari masa ke masa. Nah, sekarang kan lagi perkembangan zaman nih, dari mulai kayak teknologi atau bahasanya. Nah, apakah perkembangan zaman ini mempengaruhi bahasa Indonesia eh, di bagi masyarakat Indonesia sendiri? Apakah mempengaruhi? Tentu saja, perkembangan zaman memiliki pengaruh terhadap bahasa Indonesia tersendiri, uh, dan memiliki dampak positif dan negatifnya. Mungkin saya akan membahas tentang dampak positifnya dahulu. Yang pertama adalah bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia. Contohnya ya seperti yang saya sebutkan tadi, sudah mulai adanya program studi bahasa Indonesia di kampus-kampus luar negeri, bahkan nih kampus-kampus yang terkenal sekaligus teman-teman. Terus selanjutnya ada meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia. Tentu saja, seperti yang saya bilang sebelumnya, sudah banyak sekali orang-orang luar negeri yang mulai belajar, mulai minat untuk belajar bahasa Indonesia. Bahkan banyak nih dari mereka yang sudah menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua mereka yang mereka gunakan sehari-hari. Maaf. Selanjutnya ada meningkatnya terjemahan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Ini juga dapat dibuktikan dengan banyaknya film-film luar negeri yang sudah mulai diterjemahkan atau sudah mulai memiliki translate bahasa Indonesia. Bukan hanya film-film luar negeri, teman-teman. Bahkan buku-buku luar negeri, buku-buku yang menggunakan bahasa asing, contohnya bahasa Inggris, sudah banyak yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Itu pastinya menjadi nilai positif bagi bangsa kita. Nah, selain dampak positif, apakah perkembangan zaman memiliki dampak negatif? Tentu saja. Di sini saya sudah merangkum menjadi 3 bagian. Yang pertama ada maraknya bahasa gaul atau bahasa modern. Contohnya tuh kayak misalnya kita di chat nih, chat ada teman kita yang misalnya mau janjian makanya nggak jadi, kita biasanya nyebut kayak gaje lu. Itu merupakan contoh bahasa gaul atau bahasa modern. Nah, selanjutnya itu ada kata kayak misalnya ada teman kita yang terlalu cinta sama pasangannya, kita biasanya nyebut bucin banget sih. Itu juga contoh dari bahasa gaul yang mulai muncul di zaman sekarang. Kata lainnya itu kata yang lain kayak ada gercep atau gerak cepat, kayak ayo gercep gercep gercep, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya dampak negatifnya yaitu minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin menurun. Nah, tentu saja kita tahu zaman sekarang banyak anak-anak muda yang lebih minat atau lebih tertarik untuk mempelajari tentang bahasa-bahasa luar, contohnya kayak bahasa Jepang, bahasa Korea, maupun bahasa-bahasa yang lain. Nah, selanjutnya ada bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Nah, ini kita pasti sudah banyak dengar banyaknya bahasa-bahasa yang mulai kayak kecampur dalam uh, komunikasi kita sehari-hari. Sudah tidak full bahasa Indonesia, kadang malah kita udah mulai campur-campur tentang kayak bahasa Inggris. Contoh katanya kayak yang sering kita gunain untuk memanggil teman yang paling dekat dengan kita, itu apa, katanya adalah bestie. Pasti kalian sering menggunakan bahasa itu. Contoh lainnya itu kayak ada TikTok, terus ada mungkin bahasa-bahasa jaksel kayak which is, literally. Nah, itu merupakan bahasa asing yang sudah mulai digunakan atau sudah mulai menggeser bahasa Indonesia yang awalnya menjadi bahasa utama atau bahasa yang sehari-hari kita, sudah mulai tergeser nih eh, bahasanya menjadi bahasa yang ya sudah mulai bercampur dan tidak menjadi bahasa utama lagi. Namun, namun dampak negatif ini kita tidak bisa hanya melihat dari dampak negatifnya saja. Kita bisa lihat dari dampak positifnya yang saya paparkan sebelumnya.
Bahkan nih teman-teman, sebelum saya tutup, bahasa Indonesia sudah resmi menjadi bahasa ke-10 yang diakui oleh UNESCO, atau yang menjadi bahasa resmi UNESCO maksudnya. Nah, itu terjadi atau mulai berlangsung pada tanggal 20 November tahun 2023, tepatnya pada tahun lalu, di markas besar UNESCO, tepatnya di Paris, Prancis. Pastinya kita sangat bangga menjadi rakyat Indonesia, bahwa bahasa kita sudah mulai diakui dan sudah mulai dikenal oleh bangsa-bangsa lain, oleh rakyat luar negeri atau rakyat asing. Sudah mulai banyak digunakan, sudah mulai banyak dikenal, sudah ya banyak yang tahu tentang bahasa Indonesia. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Um, saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang tepat atau mungkin tidak jelas, karena saya sendiri merupakan masih mahasiswa yang masih minim pengetahuan. Mungkin sekian saja. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.